Hari ini kita mau bahas soal tema yang menarik banget. Banyak yang butuh pasti. Marketer pasti butuh. Bisnis dan marketing nggak bisa lepas dari hal ini. Ini tentang komunikasi, tentang bikin tagline. Tagline itu apa, gimana bikinnya dan lain sebagainya. Tapi dan kita akan melihat dari behavioral science. Tapi sebelum lebih jauh gitu ya, seperti biasa, video ini, konten ini dan semua video saya ini sebenarnya potongan pendek dari buku saya Brain and Brand. Ini buku tentang brand, bisnis, marketing, sales, produk dan lain sebagainya dari perspektif behavioral science. Kalau mau dapat nggak usah tunggu lama-lama, bisa didapetin Tokopedia, Shopee, nggak ada di toko buku manapun, cuma dari Tokopedia, Shopee. Linknya ada di bawah, ada di running text, ada di lain sebagainya gitu ya. Oke, lanjut. So, kita suka tagline yang keren-keren, just do it, think different gitu ya. Just do it-nya Nike, think different-nya Apple dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika kita bikin sendiri, kita suka kesulitan gitu ya. Kok nggak bisa bikin yang bagus gitu kan? Atau bikin nggak bagus tapi ngerasanya bagus. Wah, itu lebih bahaya lagi gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus ngerti dulu gitu kan, bahwa ada yang namanya tagline, ada yang namanya headline, ada yang namanya hashtag gitu ya. Hari ini kita nggak ngomongin headline gitu, tapi pertama kalau kita ngomongin tagline ini lebih gede dari hashtag. Tagline ini lebih lama pemakaiannya ketimbang hashtag gitu. Kalau hashtag tuh biasanya spesifik satu campaign aja gitu kan, atau bahkan bukan campaign, cuma sekedar isu yang lagi diangkat atau apapun itu gitu. Kalau tagline ini sesuatu yang agak panjang gitu kan, sesuatu tentang spiritnya brand ini gitu kan, tentang brand kita tuh apa yang kita believe, apa yang selalu mau kita bawa, brand kita ini stand for apa gitu ya. Tapi yang udah pasti hashtag sama tagline gak boleh bertentangan, karena biasanya ditempelin hashtag dulu baru tagline dan lain sebagainya. Hashtag ini gak wajib, tagline tuh harusnya wajib gitu ya, walaupun gak semua orang ngerti atau punya, atau gak semua brand ngerti atau punya tagline gitu. Tapi tagline itu sebenarnya adalah artikulasi dari positioning kita gitu kan, artikulasi dari brand purpose kita gitu kan. Kalau gak punya tagline jangan-jangan kita nggak punya positioning, jangan-jangan kita nggak punya brand purpose gitu ya. Karena kalau punya harusnya baiknya ada artikulasinya itu tadi gitu kan. Nah pertanyaannya apa yang mau diartikulasiin kalau lu juga nggak punya positioning, nggak punya purpose gitu ya. Itu hati-hati gitu. Jadi tagline bukan cuma sekedar bagus-bagusan gitu ya, tapi ini harus jadi nafas dari brand activity dan communication yang kita lakuin, karena ini balik lagi tentang positioning kita, tentang brand purpose-nya. Dan makin kuat tagline itu makin sustain gitu ya. Nggak ganti gonta-ganti gitu ya. Jangan mikir juga bahwa tenang aja tagline kita udah deh ini dulu deh, nanti kita bisa ganti gitu ya. Jangan gitu kan. Kalau sering-sering ganti ya iya, masa purpose sering-sering ganti, masa iya positioning sering-sering ganti, kan kayaknya juga enggak gitu ya. Contoh tagline yang sukses tuh kan Nike dari tahun 80-an sampai hari ini 30 tahun lebih ya. 40 tahun kali ya, itu nggak ganti-ganti. Kenapa bisa begitu? Karena memang otentik gitu, jujur dari dalam tentang purpose-nya, tentang positioning-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi tagline yang bagus tuh sebenarnya punya karisma gitu ya. Analoginya kalau ada, kita ngomong cewek dan cowok gitu ya, ada beberapa cowok lagi deketin satu cewek gitu kan, semuanya kan mau ngomongnya sama gitu kan, suka, cinta, sayang, udah tiga-tiga itu aja lah gitu kan. Tapi cuma yang mulutnya dalam tanda kutip berbisa sehingga bisa dapet gitu yang wah sebenarnya kontennya sama, gue suka lu, gue sayang lu, gue cinta lu gitu, tapi cara ngomongnya itu bisa berbeda, dan tagline-nya salah satu cara ngomongnya gitu. Jadi itu penting. Makanya ya balik lagi kalau masih ngomong soal cewek cowok tadi gitu ya, ada joke gitu bahwa cowok itu visual, makanya banyak cowok tampangnya not even biasa aja, kadang-kadang tampangnya gitu aja cowoknya gitu, tapi ceweknya cakep banget gitu. Kembali kita lihat cewek cakep gitu sampingnya, ya ampun itu cowoknya kok gitu aja gitu ya. Nah kenapa? Karena memang cowok itu katanya visual, ini joke aja ya, nggak tahu benar apa nggak, tapi cowok itu visual, that's why makanya cowok suka cari cewek yang cakep. Makanya kalau cewek mau dapet pasangan gitu ya, itu jadi seksis gitu ya. Kelemahan cowok tuh di mata gitu. Kalau matanya terpuaskan ngelihat sesuatu yang menarik, diambil. Kalau cewek itu kelemahannya di telinga gitu. That's why makanya kalau udah denger gombalan gitu ya, terus habis itu kebeli. Nah jadi sama seperti ini gitu. Jadi hal yang sama bisa dikomunikasikan dengan lebih menarik, dengan lebih punya influencing persuasion power gitu ya, ketika dikomunikasikan dengan benar. Contohnya ya tagline ini tadi gitu ya. Jadi esensinya sama tapi lebih menarik. Nah kesalahan yang paling sering bikin tagline itu apa sih? Pertama, ego. Yang diomongin ego ini apa? Tagline ini yang apa ya?
tagline yang egois ini adalah yang diomongin tentang brand, tentang produk terus gitu kan. Kita harus ingat bahwa brand adalah story tentang konsumen dalam best versionnya, di mana produk kita atau brand kita punya andil juga di sana. Jadi fokusnya itu adalah konsumen, produk kita itu objeknya gitu ya. Jadi ada subjek ada objek gitu. Jadi jangan dibalik, jangan kita jadi subjeknya, konsumennya jadi objek, kecuali brandnya udah kuat banget. Kalau brandnya belum kuat, brand kita yang di belakang, yang di depan konsumennya. Nah kalau brand-brand egois terus akhirnya tagline-nya ya egois gitu kan, tentang brandnya aja, tentang produknya, ngomongin fungsi, ngomongin keunggulan, reminder gitu dan lain sebagainya gitu kan. Dan tagline egois ini nggak menarik karena satu, nggak relevan gitu kan buat orang, ya ngapain lu ngomong diri lu sendiri gitu kan. Ya balik lagi cuma jadi menarik ketika ada daya tariknya gitu kan, dan daya tariknya yang bikin relevan. Dan daya tarik itu misalnya ketika brand udah gede gitu kan, sama kayak kehidupan sehari-hari gitu kan, kita juga capek ya kalau ada teman yang nempel kita mulu gitu kan, sering ketemu, sering ngobrol, tapi yang diomongin tentang diri dia sendiri mulu gitu ya, capek gitu. Jadi juga sama kalau brand yang diomongin tentang dia terus gitu kan, terus habis itu ya nggak menarik sama sekali gitu ya. Nah itu tadi. Yang kedua adalah cliché list gitu. Ini masih kesalahan yang paling sering gitu. Cliché list apa sih? Daftar klise ini ya suka nggak suka apa ya? Ini adalah daftar yang akan diignore, kata-kata yang kalau kesebut otak kita bakal udah abaikan saja gitu ya. Bisa jadi karena terlalu sering dijanjiin, diumbar gitu kan sana sini, tapi nggak pernah kejadian ya sama siapapun gitu ya. Jadi komoditas sudah gitu, jadi udahlah klise gitu ya. Atau karena terlalu normatif aja gitu, jadi orang iya sih tapi ya udahlah biarin aja lah gitu kan, akhirnya gitu. Contohnya kalau di politik tuh ngomongin mengentaskan kemiskinan, ngomongin soal membuka lapangan pekerjaan, ngomongin memajukan negara, ekonomi dan lain sebagainya, itu kan klise lah, semua orang udah ngomong itu, terlalu normatif gitu ya. Kalau komersial tuh ngomongin misalnya terbaik untuk kamu, lengkap untuk kamu, semua untuk kamu, maju bersama, lengkap untuk semua dan lain sebagainya, kayak ya klise aja gitu loh, nggak ngerasa hangat gitu ya. Jadi hati-hati juga dengan kata-kata klise, kata-kata yang kita ngomongin aja jengah gitu ya, nggak enak gitu kan. Bahasanya juga bukan bahasa yang akrab, jadi ngomonginnya aja juga aneh gitu ya. Atau sesuatu yang ketika diomongin responnya right gitu kan, atau so what gitu loh. Nah itu kata-kata klise. Nah jangan pakai kata-kata kayak gini kalau bikin tagline gitu. Atau kata-kata yang nggak punya triggering power ya. Abis itu orang cuma diem aja, diomongin terus diem terus ya udah terus bahas yang lain gitu ya. Jadi itu juga hati-hati. Nah kenapa kata-kata bisa masuk ke kata-kata tertentu, bisa masuk ke kata-kata klise ya, selain yang tadi ya. Pertama, frasenya nggak familiar gitu ya, nggak familiar di otak, jadi ngucapinnya aja udah canggung gitu ya. Kayak orang belum lancar ngomong bahasa Inggris tuh ngomong bahasa Inggris canggung, kayak apa ya, kayak nggak mantep aja. Atau justru udah terlalu familiar tapi udah overuse, udah jadi komoditas sehingga orang juga udah lewat aja, kayaknya udah nggak ada sesuatu yang menarik deh, semua orang ngomong gini deh dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus habis itu kesalahan yang sering selanjutnya adalah jual kecap. Jual kecap tuh apa? Ini kesalahan paling sering ya, jual kecap tuh maksudnya adalah selalu ngomong, gue yang paling terbaik, terpercaya, terdepan, nggak terbelakang sih, apapun itu gitu ya. Jadi ya sama gitu, kesalahannya ya egois. Kalau ngomong soal lo doang udah itu udah pasti egois gitu, nggak percaya gitu, karena orang nggak percaya karena self claim gitu ya. Nggak works karena ya kita belajar untuk nggak percaya orang. Dalam hidup kan begitu ya, kita belajar untuk mekanisme tubuh diri kita itu jangan mudah percaya sama orang gitu. Karena apa? Karena kita sudah mulai mengenal bahwa orang punya agenda gitu ya. That's why makanya apalagi kalau soal self claim ya, that's why makanya ada buku dulu tahun berapa ya, 90-an akhir ya, buku The Death of Advertising and the Rise of PR, karena orang udah mulai nggak buy in sama self claim yang selalu dilakukan sama iklan. That's why makanya ya udah deh pakai PR deh, PR itu kan pihak ketiga gitu. Jadi itu tadi. Nah kesalahan yang paling sering terakhir adalah nggak clear. Ini sering banget gitu, ngambang aja nggak ngerti itu maksudnya apa dengan tagline itu. Mohon maaf untuk contoh-contoh yang nggak oke, ini saya nggak bisa kasih contoh lebih real di kasus nyatanya karena nanti ada brand yang tersinggung, jadi kita nggak bahas itu. Nah tapi ada beberapa tips nih yang kita bisa ambil gitu. Yang ini tips dari saya dan ini bukan tips super lengkap, tapi beberapa yang
bisa dipertimbangkan sebagai opsi, tapi terbuka juga ada tips-tips lain gitu ya. Yang pertama adalah sebenarnya cari intersection gitu ya. Tagline ini memang adalah tentang brand, tapi konsumen kan juga belum tentu peduli soal brand. That's why makanya kita harus cari intersection, cari irisan antara apa yang relevan buat konsumen, tapi buat produk kita juga relevan gitu. Jadi consumer insight-nya apa, brand offer-nya apa, dicari di tengahnya, irisannya apa. Contoh ketika ngomongin Just Do It itu consumer centric banget gitu. Kenapa? Karena ini bukan tentang brand, ini tentang consumer spirit gitu kan. Ngajakin orang untuk ya udah yuk lu lakuin aja gitu kan. Apapun mimpi lu jalanin aja gitu kan. Ini spirit yang bagus dan Nike datang sebagai objeknya, subjeknya adalah si konsumen, persis sama penjelasannya tadi. Subjeknya adalah konsumen, brand kita sebagai objeknya gitu. Jadi cari interseksi itu sehingga buat orang relevan. Oh, gua pengen maju kayak yang dibilang Nike kan, jadi begitu kan. Gitu. Secara neuromarketing, bangun relevansi dengan bawa sesuatu yang relevan untuk konsumen ini penting gitu ya, tanpa kehilangan sisi brandnya. Karena abis itu orang jadi nengok, jadi oh itu tentang gue, bukan tentang produknya gitu ya. Walaupun pada akhirnya produknya ke bawah. Yang kedua adalah roll out of tongue gitu kan. Jadi ngalir aja kalau diomongin tuh kita nggak kagok gitu kan. Jadi ini adalah dengan menggunakan kata-kata yang udah biasa jadi frase yang dipakai sehari-hari, udah familiar, bukan cuma di otak tapi juga di mulut gitu. Di mulut pun ngomonginnya enak gitu ya. Sehingga ngucapinnya pun nggak jengah, dengerinnya nggak aneh. Kalau orang Jawa tuh nggak wagu gitu. Wagu itu apa sih ya itulah nggak aduh kok aneh sih gitu ya. Dan ketika udah familiar dan jadi omongan sehari-hari gitu ya, otak ngenalinnya dengan cepat dan otak pay attention karena ini sesuatu yang familiar nih gitu kan. Otak akan mikir ini apa kok familiar gitu ya. Tapi masih menarik karena disampaikan dengan konteks yang baru. Jadi otak itu kan saya ngomong berkali-kali, otak itu suka kombinasi antara novelty dan familiarity gitu kan. Familiarity ini kasih instant recognition, rasa aman, mudah dicerna dan nge-recall memori. Oh gue tahu nih gitu ya. Dan ngebangun relevansi otomatis. Novelty ini ngebangun hal baru, trigger dopamin gitu ya. Hal-hal baru ini kan ya men-trigger dopamin pada level tertentu gitu kan. Apa nih ini pleasure apa pain, yuk kita perhatiin yuk gitu karena ini hal baru gitu. Jadi contohnya apa? Contoh yang bagus yang ngalir aja kita omongin tuh. Ada 2 contoh tagline yang saya suka banget. Yang pertama punyanya Tokopedia, mulai aja dulu. Kan udah lanjut aja karena mulai aja dulu tuh udah jadi omongan kayak kita ngelakuin apa, ya udah deh mulai aja dulu. Bahkan sebelum diklaim sama Tokopedia, dipakai sama Tokopedia. Yang kedua adalah punyanya Gojek, pasti ada jalan. Ini juga sama, pasti ada jalan itu udah dipakai di mana-mana. Kalau orang mentok tuh, tenang aja deh, pasti ada jalan deh. Akan kayak gitu. Jadi karena udah sebegitu populernya dipakainya jadi enak gitu ya. Nah terus habis itu tips yang ketiga adalah berima, maksudnya berima kan. Berima tuh berpola gitu ya. Jadi otak kita survival mode-nya adalah dengan cara sense making, make sense gitu ya. Caranya adalah dengan connecting the dot gitu kan. Oh kalau dia begini terus dia begini, oh ini tuh dia gitu kan. Jadi kita connecting the dot dari puzzle yang sepotong-sepotongnya terus habis itu dirangkai. Atau fill the gap, ada yang kosong, oh ini tuh dia. Makanya kita bisa, kalau TSIQ kan gitu kan, deret bilangan terus habis itu nextnya berapa gitu kan. Nah itu juga kan sebenarnya fill the gap. Atau cari pattern, cari pola. Nah rima ini pola gitu ya. Nature-nya otak gitu untuk ngebaca pola, untuk mendetek pola, dan ketika ketemu otak tuh jadi kok ini menarik, kok ini kok pas ya, secara unexpected itu kok pas ya kata-katanya gitu ya. Nah secara bawah sadar tagline yang berima ini dianggap sebagai sesuatu yang emang benar gitu ya, secara bawah sadar, sehingga kita lebih percaya karena kok bisa cocok gitu. Ini mungkin memang takdir gitu. Kalau udah pola tuh udah bener deh emang ini katanya, dan ini sesuatu yang benar gitu kan. Kedua adalah ketika berima, otak kita akan tertarik gitu ya, perhatiannya tertarik karena kok bisa ya gitu ya. Ya karena tadi gitu otak berusaha selalu cari pola. Yang ketiga adalah ketika berima, otak pun juga jadi lebih gampang mengingat karena ada pola yang lebih gampang dibaca gitu ya. Nah contohnya adalah ini satu tagline yang dibuat oleh guru saya. Dulu saya punya atasan dan guru saya namanya Pak Joko Lelono.
dia bikin terus terang, Philip terang terus gitu kan. Itu kan Rima, terus terang, Philip terang terus gitu ya. Jadi itu contoh yang baik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah multi meaning. Nah, ini rumus saya juga nih, rumus ciptaan saya gitu kan. Multi meaning ini apa sih gitu kan? Multi meaning itu adalah tentang membuat tagline yang bisa diartikan dalam setidaknya dua artian yang sama-sama valid ya. Oh ya, kalau diartiin gini benar juga, diartiin begini juga valid juga. Nah, ketika kita multi meaning ini memperkuat memori karena ini artikulasi paling clear paling maksimal dari irisan yang di atas yang tadi ngomongin konsumen dan brand. Irisannya apa sih gitu kan? Inilah tentang kemampuan kita untuk bisa relevan kepada konsumen gitu ya. Tapi di sisi lain juga relevan untuk brand gitu ya. Contohnya, contoh pertama ya sama lah dari yang kita udah sebutin tadi. Satu, mulai aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu apa? Relevan untuk konsumen di luar brand kita. Ini kayak life mantra. Oh, kalau hidup tuh udah lu mulai aja dulu deh. Kalau punya mimpi mulai aja dulu deh. Gitu, itu jadi life mantra. Tapi di sisi lain gitu ya. Ketika jadi life mantra kan relevan gitu. Di sisi lain, ini juga mengkomunikasikan brand dengan cukup baik gitu kan. Ya, kalau lu cari barang-barang, mulai aja dulu di Tokopedia. Lu lihat pilih ini terus bingung, ya udah lu mulai aja dulu gitu kan. Hal-hal kayak gitu. Nah, mulai aja dulu kan bahasa Inggrisnya itu kan sebenarnya just do it ya, kurang lebih ya. Lakuin aja gitu kan. Ya mirip-mirip lah ya, biarpun nggak sama persis gitu ya. Itu juga sama untuk konsumen ini life mantra, ya udah just do it, lakuin aja. Nggak usah banyak ragu, nggak usah banyak mikir, lakuin aja. Untuk brand juga sama gitu kan. Ya mulai aja dulu just do it, lakuin aja. Pakai Nike, lu jadi punya can do attitude. Yuk, lakuin aja gitu kan. Jadi kena. Nah, terus yang ketiga menurut saya juga sebenarnya juga bagus banget ya. Itu pasti ada jalannya Gojek gitu ya. Untuk konsumen ini life mantra positif gitu kan, pasti ada jalan, optimis yuk, kalau lu ada kemauan pasti ada jalan dan sebagainya. Untuk mengkomunikasikan brand, ini kuatnya ampun-ampunan. Ini kan secara literal, secara eksplisit ngomongin bahwa dengan Gojek tuh lu bisa apa aja. Kalau lu mau nyaman, lu bisa pakai GoCar, lu mau cepet lu bisa pakai GoRide, lu lapar lu bisa pakai GoFood, lu mau bayar lu bisa pakai GoPay dan lain sebagainya. Jadi, kuat banget, bagus banget gitu. Jadi, secara personal ini ada relevansinya, meaningnya tuh relevan gitu ya. Tapi secara komersial ini juga connect gitu ya. Dan apa namanya, multi meaning ini level yang paling tinggi. Kalau udah nyampe ke sini, itu udah kena banget karena bikin konsumen itu bisa nyerap pesan brand sebagai pesan yang relevan gitu ya. Karena ada sisi life mantranya itu tadi gitu ya. Yang positif sehingga juga create positive image untuk brand gitu ya. Tapi it's the same time ini nyimpen memori untuk brand gitu ya. Jadi itu tipsnya ya, beberapa tips yang menarik yang mudah-mudahan bisa digunakan. Saya ulang ini, yang pertama itu cari intersectionnya, irisannya harus cari. Bikin tagline itu apakah ini irisan tentang consumer obsession dan juga brand, di mana brand bisa masuk untuk support obsessionnya consumer sebagai subjek dan brand muncul sebagai objek gitu ya. Yang kedua adalah apakah ini ngalir aja ketika diomongin. Kalau ini ngalir, itu enak. Karena kalau kita ngomongin aja nggak ganjel gitu ya, nggak enak gitu ya. Ya udah, ya gimana orang mau nginget gitu. Ngomongnya nggak enak gitu. Yang ketiga adalah rima. Apakah ini berima apa enggak? Kalau berima, berpola, terus orang jadi lebih ingat, ini kok bisa gini ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah apakah ini multi meaning, bisa ditranslate secara personal maupun secara komersial dengan amat sangat baik.